Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap direksi dan manajemen pimpinan Beraukol yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ferry Indrayana yang berkenan memberikan sambutan dan bersamai kita semua. Kami hormati moderator Bapak Andi Zulkarnain, yang kami hormati seluruh keluarga besar, ya, karyawan Beraukol yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada kesempatan pagi yang menjelang siang ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memulai justru dengan salah satu yang belakangan disebut tadi, yaitu hidup yang berkah. Hidup seperti apakah yang disebut sebagai hidup yang berkah? Kata barakah itu menurut para ahli bahasa dibentuk dari kata baraka yubariku barokatan. Akarnya barika ya beriku tabrikan. Kata barika ya beriku tabrikan digunakan untuk menyebut unta-unta dalam perjalanan di tengah padang pasir yang berhenti di wahah, di oasis. Kemudian mereka duduk menderum, minum, menikmati air yang jernih dari mata air yang mengalir, kemudian berada di dalam naungan pohon-pohon yang rindang, dan kemudian ditiup oleh angin yang semilir, sejuk, ya, dan merasakan kenyamanan, tetapi sembari untuk mempersiapkan, ya, tenaganya, bekalnya untuk perjalanan selanjutnya. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai unta yang barikaya beriku atau sedang menderum di wahah atau oasis tersebut. Nah, kemudian orang Arab menambahkan huruf alif, baraka yubariku barokatan, untuk menyebut keadaan orang di dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini oasis, wahah, tempat persinggahan sementara, sama seperti unta tadi. Nah, tapi kita bisa merasakan kenyamanan, kita bisa merasakan kenikmatan, kita bisa merasakan, ya, sesuatu yang bermakna, bernilai untuk perjalanan selanjutnya, untuk mempersiapkan bekal kita di perjalanan selanjutnya menuju kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hidup berkah, ya. Kita sedang mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan lanjut, tetapi kita juga bisa menikmati, ya, keadaan yang sedang kita alami tersebut dengan penuh makna, dengan penuh hikmah. Itu yang disebut sebagai baraka yubariku barokatan. Nah, kemudian rekan-rekan yang disayang Allah, maka para ulama menyebut kata barokah itu meliputi 3 anasir penting. Yang pertama, anasirnya adalah unsur al-luzum wa thubut. Yang kedua, anasirnya adalah an-nama wa ziyadah. Yang ketiga, anasirnya adalah as-sa'adah. Ya. Ini ada 3 anasir dari keberkahan tersebut. Yang pertama, al-luzum wa thubut adalah nikmat yang tetap dan terus melekat.
Nikmat yang tetap dan terus melekat ini sebagaimana kalau dalam kalimatun thayyibah, iman, itu ada akar yang menghunjam kokoh ke dalam bumi. Dalam makna barakah dia adalah iman yang kokoh, istiqomah. Jadi yang menjaminkan kita mendapatkan berkah dari Allah adalah kalau iman kita tetap. Iman kita terus jaga, pertahankan, tidak goyah. Ya, kita berada dalam keadaan istiqomah. Itu namanya berkah. Yang kedua adalah an-nama wa ziyadah. Nikmat yang bertambah, berkembang, meluas, ya, tumbuh. Ini yang kemudian juga menjadi unsur dari berkah. Ya, cirinya orang berkah itu selain ada nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan, dia juga memiliki keadaan yang ilmunya bertambah, ya, amalnya bertambah, ya, manfaat yang bisa dihadirkannya bertambah, kebaikan-kebaikan yang bisa dia raih itu bertambah-tambah, terus-menerus. Peran-peran yang dia mainkan, peran-peran dia berkhidmah, peran-peran dia berkontribusi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada lingkungannya, terus bertambah. Itu berkah. Yang ketiga, berkah itu adalah as-sa'adah, lahirnya kebahagiaan di dalam hati yang bukan bersumber dari benda-benda semata, bukan bersumber dari karena ada nikmat-nikmat semata, tapi bersumber dari ketaatan. Ya. Berbahagia karena ada nikmat itu bahagia yang bisa membuka dua pintu, pintu syukur atau pintu lalai. Sama-sama, ya, dua-dua itu bisa muncul, tapi sangat membedakan nanti apa-apa yang kemudian akan dirasakan oleh seorang hamba. Tetapi kalau kemudian bahagia itu karena taat, ya, maka bahagia karena taat itu akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Jadi bahagianya bukan sekedar karena nikmat dia bahagia lalu bersyukur. Tetapi karena taat dia lebih bahagia lagi. Dia bisa menggunakan tenaga yang dimilikinya untuk mengerjakan salat. Dia bisa menggunakan tenaga yang dimilikinya untuk berpuasa. Dia bisa menggunakan harta yang dimilikinya untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk melakukan berbagai ketaatan. Dia bisa menggunakan kesehatannya, ya, untuk kemudian bekerja dengan profesional, dengan amanah, dengan ihsan, dengan itqan, dengan ikhlas, ya. Ini bahagia karena ketaatan. Ya, jadi berkah ini menuntun kita untuk tidak hanya bahagia karena nikmat, tapi lebih-lebih adalah bahagia karena taat. Ya, bahagia karena taat itu sesuatu yang sangat indah. Kalau kita, ya, bahagia karena amal soleh kita sedih karena kita melakukan dosa, itu masih ada tanda iman yang menyala di dalam hati kita. Jadi seperti ini, ya, dari segi bahasa makna barokah yang kemudian kita ingin wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mampir sebentar di kehidupan dunia, sungguhlah rugi jika kemudian kita tidak meraih kehidupan yang berkah. Karena kehidupan berkah adalah surga sebelum surga. Karena kehidupan berkah, ya, berpangkal pada iman yang luzum wathubut, yang tetap dan terus melekat, sehingga seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, dengan keimanan yang sedemikian kita bisa mampu menghadirkan sikap yang paling tepat kalau kita memberikan respon terhadap keadaan. Jadi Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair wa lam yakun dzalika illa ala mu'min, ya. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya adalah kebaikan dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Itu artinya tidak terjadi melainkan disebabkan oleh keimanannya. Jadi sebab yang membuat hal itu terjadi adalah iman. Apa itu yang menakjubkan dari orang beriman? Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka sabar itu menjadi kebaikan baginya. Berkah, karena dia mampu bersyukur, mampu bersabar. Kenapa dia mampu bersyukur, mampu bersabar? Karena ada iman. Jadi iman menjadikan semua keadaan itu baik. Itulah berkah. Ya, itulah kenapa sebagian ulama mendefinisikan secara sederhana al-barakatu ziyadatul khairi fi kulli halin. Yang disebut barakah itu adalah ziyadatul khairi fi kulli halin, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia tambah baik. Kenapa? Karena dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia mendapat musibah, maka dia bersabar. Sabar menambah kebaikan baginya. Sabar itu dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Sabar itu dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu pahalanya tidak terbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu disambut secara khusus oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar itu ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah dan rahmat dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi satu gambaran, yaitu kebaikan-kebaikan yang ziyadah, yang terus bertambah karena barokah. Kemudian dia juga menjadi seorang yang mendapatkan an-numu wa ziyadah, an-nama wa ziyadah ya. An-nama itu dari kata numu, artinya tumbuh ya. Dari berakar maka kemudian menjadi tumbuh, menjulang. Wa ziyadah, dia bertambah-tambah, berkembang, meluas ya. Ada orang yang dahulu bisa memberi manfaat hanya untuk dirinya sendiri, lalu dia menikah, pernikahannya berkah, dia memberi manfaat untuk istrinya, memberi manfaat untuk anaknya, bahkan memberi manfaat untuk orang tuanya, ya, memberi manfaat untuk tetangga-tetangganya, menjadi kebaikan bagi sesama, bagi orang lain. Nama muziyadah, nambah ya, semakin meluas. Yang dulu cuma jadi ketua RT, lalu jadi ketua RW, lalu jadi lurah, nambah manfaat yang bisa dia hadirkan. Ya, tapi bukan jabatannya, tetapi bukan kedudukannya, bukan pangkatnya. Kalau di perusahaan dari karyawan ya, jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur gitu ya, bukan jabatannya, tapi manfaat kebaikan dari apapun yang ada pada dirinya, dari ilmunya ya, dari amalnya, dari maslahat yang bisa dihadirkan, dari santunan yang ia bisa bagikan dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan yang menunjukkan pribadi yang berkah, nama wasiyadah. Yang ketiga adalah jadi adanya sa'adah ya. Kita semakin berbahagia karena semakin mampu mentaati Allah di berbagai keadaan, mentaati Allah di dalam suka maupun duka, mentaati Allah dalam lapang maupun sempit, mentaati Allah dalam syukur maupun sabar ya, mentaati Allah dalam nikmat maupun musibah, mentaati Allah dengan menambah terus ya peran-peran yang bisa kita persembahkan untuk agama ini, masyarakat ya. Ini menjadi sebuah kebahagiaan yang menjadi makmum bagi berkah. Dari pengertian ini kita tahu bahagia itu anasir ketiga, artinya bahagia itu makmum dalam berkah itu. Yang terpenting imannya dulu, kemudian bertambahnya ketaatan-ketaatannya, lalu melahirkan kebahagiaan. Jadi itu gambaran dari ta'rif atau definisi tentang berkah. Nah, apakah yang menjadi sumber-sumber keberkahan dalam hidup kita? Ada begitu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala memaktubkan dalam ayat-ayatnya ataupun Rasulullah SAW ya, sebutkan dalam hadis-hadisnya yang terkait dengan berkah. Ada berkah yang berasal dari tempat, ya, tempat-tempat yang berkah. Ya, tempat seperti Raudhahnya Masjid Nabawi, Haram Nabawi secara umum. Tempat seperti Kota Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram secara lebih khusus, ya, Ka'bah Baitullah, sampai ke tentu saja Al-Multazam, yaitu berkah. Karena Allah mengatakan Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya, kata mubarakan, di situ berkah. Kemudian ada berkah tempat itu, misalnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya di Masjidil Aqsa tersebut. Ini berkah karena tempat. Yang umum masjid ya, tempat yang paling berkah di bumi Allah adalah masjid-masjidnya ya. Ini adalah ya dalil ya tentang keberkahan tempat-tempat di mana ditegakkan ketaatan, maka di situ ada keberkahan. Ya, tempat di mana ilmu
dikaji, ya. Selain masjid, majelis-majelis ilmu, majelis zikir, ini sumber berkah. Ada, ini sekedar contoh ya, kita tidak bisa menyebutkan semua, ya. Ada berkah karena waktu, ya, waktu-waktu yang berkah, waktu antara azan dengan iqamah, ya, waktu-waktu sholat fardu, waktu sepertiga malam terakhir, ya, waktu Jumat, ya, berkah itu waktu Jumat, Ramadan, waktu yang berkah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, waktu yang berkah, bulan-bulan haram itu waktu yang berkah. Jadi ada waktu-waktu yang berkah. Ada sumber keberkahan dalam bentuk waktu yang bisa kita raih. Ada sumber keberkahan berbentuk benda-benda, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hal-hal tertentu. Misalnya, ya, air Zam-Zam. Kemudian air hujan, berkah, ya. Ma'an mubarakan itu. Inna anzalna ma'an mubarakan, kami turunkan air yang penuh berkah. Jadi, air hujan secara umum berkah, ya. Apalagi Zam-Zam, ya, berkah. Kemudian, ya, yang dalam bentuk benda, makanan, ya, misalnya ya, makanan yang kurma ajwah misalnya gitu, ya, ada berkah khusus di dalamnya. Zaitun, ya, ada berkah di dalamnya. Kemudian dalam beberapa dalil misalnya susu laban, ya, kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada berkah di dalamnya. Madu, ada berkah di dalamnya. Contoh, ya, dalam benda-benda yang lain ada keberkahan seperti juga berkah di dalam hewan, ya. Ya, kambing itu berkah gitu, ya. Kemudian unta ada keberkahan tersendiri. Kemudian kuda, ya, di dalam aktivitas berkuda itu ada keberkahan. Itu contoh di dalam benda-benda, ya. Ada berkah di dalam amalan, ya. Amalan itu berkah, ya. Amalan tertentu yang memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain, ya. Salatul Jumu'ah memiliki keberkahan, menyimak khutbah, ya, memiliki keberkahan, ya. Salat-salat di waktu-waktu tertentu, ya, lebih daripada yang lain, ya. Kemudian Al-Qur'anul Karim, ya, dan bacaannya itu berkah gitu, ya. Al-Qur'anul Karim, ya, surah-surah khusus yang ada dalil untuk dibaca secara khusus. Surah Al-Mulk di pagi dan petang berkah gitu, ya. Surah Al-Kahfi di hari Jumat berkah, ya. Surah-surah yang tadi juga dibaca misalnya surah Alam Nashrah ketika dada kita sedang sempit sesak oleh masalah, membaca surah Alam Nashrah menjadi berkah dan seterusnya. Nah, ada salah satu sumber berkah itu yang juga sangat spesifik adalah halal. Asupan yang halal itu adalah pintu keberkahan yang sangat besar. Saking besarnya pintu keberkahan dari harta yang halal, rezeki yang halal itu, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, memastikan satu suapan yang kuberikan ke mulut istriku atau ke mulut anakku sebagai halal itu lebih afdal daripada bersedekah 1000 dinar. Memastikan satu suapan ke mulut istri kita, ke mulut anak kita itu sebagai harta yang halal, ya, rezeki yang halal, itu lebih afdal, lebih utama daripada bersedekah 1000 dinar. Bapak Ibu tahu 1000 dinar, 1000 dinar itu, 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Jadi kalau 1000 dinar ya berarti 4,25 kilogram, ya. 4,25 kilogram emas 22 karat. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang lebih afdal daripada sedekah 1000 dinar adalah memastikan satu suapan yang kita berikan sebagai rezeki untuk anak kita, untuk istri kita itu sebagai rezeki yang halal karena diperoleh dengan cara yang halal, dari pendapatan yang halal, dari pekerjaan yang halal, dari kerja yang amanah sesuai tema kita hari ini. Di satu sisi kemudian juga dia adalah secara zat dia halal, ya, zatnya tidak terkandung unsur-unsur ada bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih bukan karena Allah, khamr, dan lain sebagainya. Jadi bersih, halal secara hukum maupun secara zat,
dan kemudian ini menjadi pintu-pintu keberkahan yang sangat luas. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam sebuah syair, ya, beliau mengatakan, jama'al haram ilal halal liyuksiruh, dakhalal haram alal halal fabu'tsiruh. Orang-orang itu suka mengumpulkan yang haram dicampur dengan yang halal. Dia pikir itu akan bisa menjadikannya lebih banyak. Jadi ada orang-orang yang demi mengejar banyak, ya, mengejar banyak, mereka ya menambahkan yang haram kepada yang halal supaya makin banyak dalam benak mereka, dalam pikiran mereka. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, dakhal haram alal halali fabu'tsiruh. Padahal kalau yang haram masuk ke yang halal, itu akan merusak, itu akan menghancurkan, itu akan menimbulkan kemadaratan-kemadaratan yang besar. Jadi ya tidak pernah ya keharaman itu menjadi kebaikan. Kalau dia banyak, banyaknya akan merusak. Ya, itu yang akan terjadi kalau ada yang haram masuk kepada yang halal. Maka tadi kata Ibnu Umar memastikan satu suapan halal itu lebih utama daripada bersedekah 1000 dinar. Ini bukan berarti jangan bersedekah, enggak, sedekahlah sebanyak-banyaknya sebagai kebaikan di sisi Allah. Tetapi sebelum bersedekah ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu memastikan nafkah kita, ya rizki keluarga kita itu dari perkara yang halal dalam segala aspeknya. Karena jangan mengira ya kalau kita mengambil barang yang haram maka bisa dibersihkan otomatis dengan cara bersedekah. Tidak, ya. Dalam hadis yang sangat terkenal dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha bersih, maha mulia, maha suci. Dia tidak menerima amal kecuali yang bersih, yang baik, yang suci. Sedekah yang diterima adalah sedekah yang bersih, yang baik, yang suci, yang diambil juga dari sumber yang baik, halal, bersih, suci. Itu akan diterima oleh Allah. Tapi berasal dari sumber yang khabith, maka ini bertentangan dengan sifat Allah yang thayyib. Ya, tadi dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang baik, yang bersih, yang suci dari amalan-amalan manusia. Jadi ada yang lebih mendasar ya dari sekedar ya beramal banyak. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan asupan ini halal. Dan halal dalam pekerjaan selain ya jenis pekerjaan yang jelas halal juga dimulai dari sikap amanah. Sikap amanah sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi amanahnya seseorang atas apa yang dibebankan sebagai tanggung jawabnya akan menjadikan ya kehalalan pendapatan yang dia terima. Dengan pendapatan yang halal yang dia terima, yang bersih, maka hidupnya menjadi berkah. Jadi urutan temanya tadi seperti itu ya. Kalau kita bekerja amanah, hidup menjadi berkah. Itu karena dengan bekerja amanah, maka Allah anugerahkan kepada kita rizki yang halal. Dengan rizki yang halal itu kemudian kita akan mendapatkan ya keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ya ta'rifnya amanah sendiri? Kita tahu amanah merupakan salah satu sifat di antara sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, dan ada fatanah. Jadi siddiq itu jujur, amanah dapat dipercaya. Kadang orang bingung, lebih bedanya apa? Siddiq jujur, amanah dapat dipercaya. Ya, jadi kalau siddiq itu kredibel, amanah itu capable. Sebenarnya terjemah yang lebih tepat begitu. Maksudnya bagaimana? Kalau amanah itu bukan cuma jujur apa adanya, dia terbuka, accountable ya, tapi dia mampu ya mengelola apa yang diamanahkan kepadanya secara baik ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, seorang yang bertanggung jawab atas sebuah perusahaan, ya dia direktur misalnya, dia dianggap kredibel kalau dia bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan sejujur-jujurnya. Bikin laporan keuangannya nggak bikin akal-akalan, itu namanya kredibel.
jujur. Tapi yang disebut amanah, dia bukan cuma bisa bikin laporan keuangan yang jujur ya, padanya, tapi bisa memimpin sesuai dengan amanah, sesuai dengan job description, sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya sehingga perusahaan menghasilkan profit. Itu amanah gitu ya. Itu yang disebut sebagai amanah. Nah, dalam konteks misalnya begini, saya pergi ke tukang jahit. Pergi ke tukang jahit itu ya, saya tergesa-gesa, Pak, mohon maaf Pak, ini saya tergesa mau pakai, sekarang hari Jumat ya Pak ya, kalau hari Ahad sore bisa nggak Pak jadi? Soalnya harus saya pakai Senin pagi Pak. Gitu. Kemudian tukang jahit mengatakan, oh mohon maaf Mas, kalau hari Ahad sore saya belum bisa. Karena ini saya punya tanggungan beberapa yang harus selesai hari Sabtu dan hari Ahad ini. Jadi saya tidak bisa ya berjanji kepada Mas untuk menyelesaikan jahitan ini hari Ahad, nggak bisa. Ini namanya sidik, dia jujur apa adanya. Kalau dia nggak jujur, oh ya nggak apa-apa Mas. Padahal dia tahu dia nggak bisa menyelesaikan hari Ahad sore, tapi yang penting terima dulu ya. Daripada nanti lari ke orang lain, daripada nanti diambil pekerjaannya orang-orang lain, jadi ambil aja dulu gitu ya. Soal nanti nggak bisa menuhin, nanti kan bisa ngeles, nanti kan bisa ada alasan gitu. Itu namanya tidak jujur, itu tidak sidik. Tapi sidik adalah yang dia katakan tadi. Oh, kalau Ahad sore nggak bisa Mas, karena saya ada beberapa tanggungan harus selesai Sabtu dan Ahad ini. Maaf ya Mas ya. Itu namanya jujur tadi, sidik. Tapi lalu dia berkata begini, tapi Mas kalau Masnya memang mau, ya saya terima jahitannya mungkin selesai Selasa, gimana? Waduh, nggak bisa Mas kalau Selasa, harus saya pakai hari Senin nih. Oh gini aja Mas, saya bisa lembur sih, ya, nanti saya kerjakan di luar jam kerja, nanti malam bisa saya kerjakan, ditambah besok malam, ya ada 2 shift lemburan lah nanti. Tapi bisa insya Allah selesai Ahad sore. Atau sebentar, Ahad malam ya Mas ya, jam 9 malam. Jam 9 malam aja, ini sudah bisa saya selesaikan insya Allah. Oh gitu ya Pak ya, terus gimana? Tapi begini Mas, kalau saya kerjakan secara lembur, mohon maaf ya Mas ya, ongkosnya jadi 1,5 kali lipatnya. Ya karena ya saya membayar ongkos lembur gitu. Jadi ya ini harganya 1,5 kali lipatnya. Gimana? Setuju apa enggak? Oh ya nggak apa-apa Mas. Oh, nggak apa-apa Pak, setuju Pak. Oke, nanti jam 9 hari Ahad malam bisa diambil. Oke, Pak. Terus akhirnya kemudian dia kerjakan betul. Hari Ahad malam ya, datang ya orang ini. Ya, Pak sudah jadi Pak. Oh sudah, tadi jam 8 sudah jadi. Ini tinggal diambil. Dicoba dulu kalau ada komplain, kalau ada masalah bisa langsung disampaikan ke saya. Dicoba dulu Mas. Oh bagus Pak, alhamdulillah. Oke, selesai. Nah itu namanya amanah. Jadi bedanya sidik dengan amanah di sini ya. Sidik itu kredibel, dia dipercaya karena berkata apa adanya. Kalau bikin laporan keuangan ya tidak ada markup, tidak ada apa-apa yang direkayasa gitu ya. Itu namanya sidik. Tapi kalau amanah ya sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadanya ya. Ya direktur yang amanah bukan cuma mampu untuk bikin laporan keuangan yang jujur, tetapi dia juga harus sesuai dengan apa yang menjadi janji atau kontrak kerjanya, job description yang telah dia tanda tangani, dia bisa tuntaskan, dia penuhi target-targetnya, oh target tahun ini produksi sekian, ya bisa penuhi, itu namanya amanah. Jadi seperti tukang jahit tadi ya, jam 9 hari Ahad sudah selesai, itu namanya amanah. Kalau datang, wah sebentar Mas, tunggu aja dulu, duduk situ. Jam 9 padahal sudah gitu ya. Oh, ternyata sampai akhirnya 11:30 baru selesai. Itu tidak amanah juga gitu ya. Ini tidak amanah karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan semula. Jadi ini pengertian tentang apa yang disebut sebagai amanah. Nah, dalam bekerja yang amanah, bagaimana supaya kita bisa bekerja yang amanah, terlebih kemudian kita akan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsep awalnya seorang mukmin, kata mukmin itu juga iman itu ada amanah, iktamana sama. Jadi akarnya antara iman dengan amanah itu sama. Orang yang beriman sudah seharusnya defaultnya dia orang yang amanah ya, karena dia yakin kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia merasa diawasi oleh Allah, dia takut kepada ancaman Allah, dia akan bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang dia lakukan. Itu namanya orang mukmin, iman, amanah. Nah,
kenapa orang mukmin itu bisa bekerja dengan amanah? Yang pertama karena dilandasi keyakinan bahwasanya rezeki itu jaminannya Allah. Jadi dia tidak menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan harta. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya ada dalam jaminan Allah. Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha pemberi. Rezekinya ada dalam tanggungan Allah itu. Dalam surah Hud, Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Ini jaminan. Ini dasar penting. Kenapa seorang mukmin dalam bekerja bisa amanah? Karena dia yakin rezekinya adalah jaminan Allah. Sehingga seluruh aktivitas dalam kehidupannya itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan mencari ya apa-apa yang kemudian bisa dia dapatkan, ya, tetapi untuk meraih sesuatu yang belum dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, maka yang belum dijamin adalah am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Itu belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dia meniatkan seluruh pekerjaannya pertama-tama sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ya, kok Anda kerjanya serius? Ya karena kerja ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan cuma mengabdi kepada perusahaan, mengabdi kepada perusahaan itu hanyalah bagian dari ibadah saya kepada Allah. Saya bukan cuma untuk cari duit buat anak istri, cari duit buat anak istri itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini bingkai besarnya adalah ibadah. Jadi dia bekerja karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezekinya sudah dijamin, tetapi surganya belum dijamin. Ya. Jadi jangan sampai kita juga salah mengerti tentang rezeki. Kalau rezeki dijamin terus gimana? Ya memang rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Makanya ada orang mengira rezeki itu sama dengan gaji, padahal tidak. Ya. Banyak rezeki yang tidak semata-mata gaji. Ya. Kesehatan, ketenangan, ketentraman dalam keluarga, ya, kebaikan, kemampuan beribadah, ya, istri yang salihah, anak-anak yang salihin salihat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, semua anggota keluarga yang qurratu a'yun, ya, itu rezeki, gitu ya. Ya, mampu berbakti kepada orang tua, mampu beribadah, rezeki. Ada banyak rezeki yang tidak berupa gaji. Dan ada banyak gaji yang ternyata bukan rezeki. Ada banyak angka-angka gaji yang ternyata bukan rezeki kita. Dari angka gaji yang masuk ke rekening kita setiap bulan, memangnya berapa yang betul-betul kita nikmati. Yang kita nikmati itulah rezeki. Kan tidak semua, gitu ya. Bahkan ada orang yang bekerja seumur hidup, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, ya, bekerja keras, ya, terkumpul di tabungannya, depositonya, ya, 20 triliun katakanlah begitu, ya, 20 triliun. Tapi besok paginya wafat, ya. Sudah kumpul saldo 20 triliun, besok paginya wafat. Nah, kalau begitu 20 triliun yang dia kumpulkan selama hidup, rezekinya siapa? Apakah rezekinya dia? Bukan. Dia selesai. Dengan kematiannya, selesai. Apakah rezeki anak keturunannya? Bisa jadi. Ya. Oh, saya ini kaya 7 turunan. Loh, kok Anda sekarang miskin, Mas? Oh, saya keturunan ke-8. Begitu. Jadi, apa namanya? Ya bisa jadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu rezeki orang lain yang Allah sangat tidak kekurangan cara untuk mendistribusikan harta-harta itu kepada yang berhak memilikinya, yang berhak menikmatinya. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan manusia berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal apalah hartanya itu selain 1, makanan yang habis dimakan. 2, pakaian yang usang dipakai. 3, yang dia infakkan di jalan Allah, lalu akan dia dapati, ya, akan dia dapati
balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat berlipat ganda. Itu rezeki sejatinya itu. Harta sejatinya itu gitu ya. Jadi tidak di luar itu yang dibelikan aset-aset. Ya, mungkin dalam kehidupan dunia kita merasakannya sebagai milik kita, tapi begitu kita mati selesai urusannya. Kecuali makanan yang habis dimakan, pakaian yang usang dipakai, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah yang akan dia dapati kelak di akhirat sebagai balasan yang berlipat-lipat dari Allah. Nah, itu yang betul-betul akan menjadi harta kita, rezeki kita itu. Jadi soal pembagian rezeki pun demikian, Allah begitu maha adil, maha pemurah. Ya, ada orang gajinya kecil, tapi dia dapat banyak akses, ya, rezekinya besar. Dia dapat banyak kemudahan. Ada orang yang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Sudah dikurangi asam urat, nggak boleh makan kacang. Sudah dikurangi diabetes, nggak boleh manis-manis. Sudah dikurangi kolesterol, nggak boleh yang gurih-gurih. Ya. Sudah dikurangi sama hipertensi, ya. Nggak boleh yang asin-asin. Subhanallah, nggak bisa. Ya sudah, rezekinya rezeki naik sepeda, ya meskipun punya mobil mewah di rumah, tetapi rezekinya rezeki naik sepeda, ya dia senangnya nyepeda bukan naik mobil gitu, dan seterusnya sesuai anjuran dokter. Ya. Ini sangat simpel. Jadi artinya kita tidak kehilangan keyakinan bahwa rezeki itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanan lezat, harganya mahal, racikan chef terkenal, ya bisa dibeli, bisa dibayar, tapi nikmatnya makan Allah yang membagi. Ya. Kalau sedang sariawan tiba-tiba kumat, sakit gigi tiba-tiba kambuh, ya sudah, makanan selezat apapun selesai. Tapi orang yang mungkin makanannya sederhana, ya karena sangat laparnya, habis mencangkul di sawah, ya jam 10 istirahat hanya nasi ketan dicampur parutan kelapa pun menjadi begitu nikmat. Rezeki sesimpel itu. Ya, kasur yang empuk, kamar yang nyaman, AC yang diatur sedemikian rupa, layanan bintang 5 presidential suite di hotel, bisa dibayar, bisa dibeli. Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi. Tidak semua orang yang tidur di kamar mewah bisa nyenyak. Tapi kalau Allah sudah mengaruniakan nyenyak, mau dimanapun, ya karena ngantuk, ya menjadi tidur yang nyenyak. Jadi simple, rezeki itu dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin tadi, am hasibatum an tadkhulul jannah. Memangnya kalian mengira kalian akan masuk surga? Nah, itu belum dijamin. Maka kita perlu ya meniatkan seluruh aktivitas kita di dunia bukan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Kita perlu meniatkan seluruh aktivitas kita di dunia itu bukan untuk dunia tapi bukan untuk akhirat. Karena yang dunia tadi sudah dijamin. Ya, kebutuhan kita, hajat kita, dunia, semuanya sudah dijamin. Maka tidak perlu menjadi niat. Ya kalau cuma menjadi ya kepingin, hasrat, cita-cita boleh, tapi tidak perlu menjadi niat. Yang jadi niat yang menggerakkan kita, motivate us itu ya harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, balasan terbaik dari Allah di akhirat, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita niatkan. Ya, jadi kata orang Jawa, nanam padi tumbuh rumput. Nanam rumput nggak ada tumbuh padi. Ya, kalau kita nanam padi itu hampir pasti ada rumput yang ikut tumbuh. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, hampir pasti dunia juga dapat. Tetapi kalau kita menanam rumput itu nggak ada padi ikut tumbuh di tengahnya. Kalau kita meniatkan untuk dunia, maka kita tidak mendapatkan akhiratnya. Ungkapan lain dari peternak, tuku sapi oleh tali, tuku tali orang oleh sapi. Kalau kita membeli sapi, otomatis kita akan mendapatkan tali. Tapi kalau kita membeli tali, kita tidak akan mendapatkan sapi. Ya. Beli sapi, otomatis dapat tali, karena kita tidak bisa membawa sapinya tanpa menggunakan tali. Siapa niat untuk akhirat, otomatis dapat dunia, karena kita nggak bisa sampai ke akhirat tanpa melewati dunia. Tapi kalau tuku tali, membeli tali, itu nggak mungkin dapat sapi. Ya, saya belum pernah dengar ada toko yang berjualan tali, bikin program promo berhadiah sapi. Ya, belum pernah dengar. Gitu ya. Nah memang ini hakikatnya.
Nah, jadi di sini kenapa kita niatkan untuk ibadah? Yang kedua, kita niatkan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan, kita bekerja itu syukur dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, tangan untuk bertindak, kaki untuk melangkah. Kita syukuri semua itu dengan mempergunakannya untuk bekerja karena Allah. Itu i'mal ala Daud syukran wa qalilan min ibadiyasy syakur. Beramallah, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Karena ini penting sekali ya, meskipun kita nggak usah bekerja tercukupi, tapi bekerja itu kehormatan dan rasa syukur kepada Allah. Pak, kok nggak kerja? Saya punya kos-kosan 100 pintu. Udah nggak usah bekerja sebenarnya gitu kan. Punya kos-kosan 100 pintu. Nah, setiap bulan sudah berapa itu? Punya kos-kosan 100 pintu. Tapi kalau dia mau bekerja, mempergunakan telinga, mempergunakan mata, mempergunakan mulut, mempergunakan tangan, kaki, seluruh anggota badannya, otaknya, akalnya, pikirannya, tenaganya, semuanya, ya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi Daud kurang apa? Raja. Tapi Allah perintahkan, i'mal ala Daud syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Maka Nabi Daud pun bekerja. Dia bikin baju besi. Dengan besi dia tempa menjadi baju besi yang dipakai oleh para prajurit. Dan mereka membayar kepada beliau. Raja padahal. Tapi dia meluangkan waktu untuk bekerja. Kenapa? Karena bekerja itu syukur. Dan sebuah ya kehormatan. Dikatakan Nabi Daud tidak pernah memberi makan nafkah untuk keluarganya kecuali dari hasil pekerjaannya. Nggak dari pajak, padahal dia bisa mengut pajak karena dia raja. Nggak dari upeti, padahal dia bisa minta upeti kepada raja-raja bawahan karena dia raja, gitu ya. Nggak dari motong APBN, ya, anggaran negara, nggak. Itu dia bekerja, lalu hasil pekerjaan itu untuk memberi nafkah pada keluarganya. Karena Allah merintahkan i'mal ala Daud syukran. Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Sungguhnya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita bekerja itu untuk menegakkan ya punggung kita dalam rangka taat kepada Allah. Menegakkan kehormatan kita. Imam Ahmad itu pernah berdoa, ya Allah, Engkau telah menjaga kehormatanku dengan cara tidak membiarkan aku bersujud kepada selainmu. Ya, Engkau telah menjaga kehormatanku dengan tidak membiarkan aku bersujud kepada selainmu. Maka juga jagalah kehormatanku agar jangan sampai aku meminta rizki kepada selain Engkau. Meminta-minta dunia kepada selain Engkau. Itu doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ya kita perlu ya menjaga diri dari meminta-minta, dari menengadahkan tangan kepada manusia, tangan di bawah kepada orang lain, jangan sampai. Yang ketiga, kita bekerja karena kita ingin mendapatkan pahala tambahan, yaitu menjadi jalan rizki untuk orang lain. Menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Jalan rezeki untuk orang lain gimana? Ya, kita bersedekah. Pertama-tama adalah keluarga kita. Jalan rezeki untuk anak, jalan rezeki untuk istri, itu pun sudah pahalanya sangat besar ya. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, satu suap untuk anak yatim, satu suap untuk istri, satu suap untuk fakir miskin. Yang paling besar pahalanya satu suap untuk istri. Ya. 1 dirham untuk yatim, 1 dirham untuk miskin, 1 dirham untuk istri. Yang paling besar pahalanya yang untuk istri, gitu ya. Ada kewajiban nafkah. Sementara sedekah itu sunnah. Jadi di situ ada sebuah hal yang sangat penting, yaitu untuk memprioritaskan yang wajib. Ya, itu keluarga ini, nafkah wajib. Nah, di sini kita bekerja untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Oh, ternyata saya bisa jadi jalan rezeki untuk pembangunan masjid, untuk panti asuhan, untuk sekolah, untuk beasiswa, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk begini, untuk begini. Itu lebih besar lagi. Jadi itu pahala yang ingin kita harapkan sebagai tambahan berikutnya. Ini niat-niat kita dalam bekerja. Nah, amanah itu ditentukan oleh kualifikasi pekerjaan kita. Kita harus itqan, kita harus ihsan, dan kita harus ikhlas. Itqan artinya ditekuni sampai kita mencapai keahlian yang dipersyaratkan untuk memenuhi pekerjaan tersebut, ya, atau lebih. Nah, itu harus itqan, ya, profesional, sesuai job description, sesuai kontrak kerja, sesuai dengan apa yang sudah kita tanda tangani si perjanjian kerja kita. Itu namanya itqan, ya, ditekuni sampai ahli, sampai kemudian dia memiliki skill yang memadai. Itu namanya itqan.
Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bekerja lalu dia itqan dalam pekerjaannya. Itqan di dalam pekerjaan itu dicintai oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Profesional, ya, sesuai job desk, sesuai SOP, ya, sesuai target, itu namanya itqan. Yang kedua, karena kita bekerja tadi untuk ibadah, maka kita ihsan. Ihsan itu ya dalam definisi yang diterangkan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril ketika hadir di hadapan para sahabat dengan menyamar sebagai lelaki tampan yang berambut sangat hitam, berbaju sangat putih gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Itu ihsan. Jadi kita bekerja kayak yang mensupervisi kita tuh bukan supervisor manusia, bukan direktur, bukan manajemen, bukan inspektorat. Yang mengawasi kita itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lebih serius mana? Diawasi supervisor atau diawasi manajer kalau kita kerja? Semakin tinggi jabatan yang mengawasi, biasanya kita makin serius gitu ya. Nah, ini yang mengawasi bagi seorang beriman adalah Allah. Ihsan. Dia seakan-akan melihat Allah, tapi kalau tidak mampu, maka yakin bahwa Allah melihatnya. Ihsan. Dalam pengertian umum, ihsan adalah memberi added value, memberi nilai tambah ke dalam pekerjaan yang dia hadirkan. Oh, pekerjaan utamanya apa? Penulis. Salim afilah. Added value-nya apa? Dia bisa menjelaskan bukunya dengan bahasa lisan juga. Itu added value. Pekerjaannya penulis, tapi bisa jelasin ya dengan public speaking yang lumayan untuk menjelaskan bukunya. Itu namanya added value. Ada nilai tambah. Pekerjaan utamanya dia programmer. Tapi selain programmer, dia bisa bikin kopi enak buat teman-teman untuk menyemangati kerja mereka. Ini added value gitu ya. Jadi dia pinter bikin kopi untuk menyemangati teman-teman. Nah, itu added value. Oh, dia kerjaannya apa? Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya apa ditambah added value itu ihsan. Dia berbuat baik. Ya, makna ihsan kan artinya berbuat baik lebih daripada apa yang dituntut dari dia. Lebih dari apa yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi, gitu ya. Added value itu ada di situ. Added value yang paling baik ya akhlak, gitu ya. Oh, dia pekerjaan utama direktur, tapi akhlaknya added value banget, ya, ramah sama anak buah, menghargai, mau mendengar masukan, gitu ya, terbuka, bisa diajak diskusi, ya, seneng traktir, wah itu sudah, itu added value, gitu ya. Itu added value. Jadi added value itu paling gampang untuk kita rumuskan diri kita sendiri itu akhlak. Akhlak kita merupakan added value terbaik bagi pekerjaan kita ketika kita berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah ikhlas. Kualifikasi pekerjaan seorang yang mukmin, yang amanah itu tadi itqan, ihsan, terakhir adalah ikhlas. Ikhlas itu ya semuanya karena Allah. Sudah tidak ada lagi motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari makhluk, dari pujian, dari kekaguman, ya, dan lain sebagainya. No, apalagi dari imbalan-imbalan berbentuk materi. Tidak, semuanya kita kembalikan kepada Allah karena kita jadi mencontoh Nabi SAW dalam bekerja. Ya, mohon maaf belum sempat dijelaskan tentang pekerjaan Nabi SAW. Di antara tanda ya amanahnya kerja Rasulullah SAW itu salah satu yang terbukti dalam sebuah riwayat penting tentang hijrah. Nabi SAW berhijrah, Sayyidina Ali diminta untuk menggantikan tempat tidur beliau. Tapi selain itu, Sayyidina Ali masih harus 3 hari bertahan di Mekah untuk kemudian baru menyusul Nabi SAW. Kenapa? Dalam 3 hari itu, Sayyidina Ali bertugas untuk mengembalikan dan menyampaikan amanah titipan harta-harta orang Quraisy sebagai modal yang dikelola oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW itu dimusuhin. Tapi kalau mitra bisnis tetap terpercaya. Jadi dalam sisi dakwah, orang nggak mau ikut seruan beliau untuk masuk agama Islam. Orang nggak mau ikut seruan beliau untuk kemudian beriman kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala. Itu ada orang-orang yang nggak mau. Jubair bin Mut'im gitu ya, dan lain sebagainya itu, Utbah bin Rabi'ah
Itu nggak mau didakwai Rasul begitu. Tapi kalau soal bisnis, Muhammad, modal dong, tolong jalankan ya, sampai nanti untung kita bagi hasil. Itu sangat dipercaya Rasulullah. Jadi sampai beliau mau hijrah itu masih bisnis Rasulullah jalan, dan beliau mengelola harta-harta modal-modal milik tokoh-tokoh Quraisy. Sehingga Sayyidina Ali ya itu tadi bertugas untuk mengembalikannya, ya, baru kemudian bisa menyusul Nabi SAW dalam berhijrah. Demikian sebagai penutup, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.